Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Wow, Kaping percaya kita semua pasti masih sehat dan tetap bersemangat. Gimana nih hasil ujiannya? Pasti semuanya bagus ya, walaupun kita belajarnya di rumah aja. Ya, oke. Kita bersyukur banget kita masih bisa datang berkumpul sama-sama walaupun lewat online ya. Kita masih tetap dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, lipat tangan kita. Kita mau siapkan hati, kita mau undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu penyembahan. Kita nyanyikan bersama-sama. Tutup matanya, siapkan hati kita. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil dia Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yes Tuhan, kami mau tetap mencintai Engkau Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain Tuhan Yesus, kami ingin bersatu hati mengatakan kami mencintai Engkau Tuhan. Kami mau mencintai Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah sediakan buat kami Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu turun di tengah kami, biar damai sejahtera-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah kami Tuhan hari ini, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami sudah siap untuk memuji Engkau. Yang sudah siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Wah, bersyukur banget ya hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini ya, walaupun cuman online ya Kak Andreas ya. Udah lama banget kalau kita ngeliat kalian, kangen tahu kakak-kakak sama kalian. Iya, Kaping juga. Oke, nah karena kita udah penyembahan, sekarang kita udah sama-sama kan tadi semua sama katakan, semua sama-sama katakan kita udah siap muji Tuhan.
Kakak udah siap muji Tuhan? Udah dong. Oke, Selalu. yuk. Let's go, stand up. Berdiri yuk semuanya. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi Kak. Ayo. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya Kak. Setinggi-tingginya langit, gerakannya jangan lupa. Lebih tinggi Kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke. Demikian pujian kita hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lagi. Kita mau menyembah Tuhan lagi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik siapkan hati. Kita mau berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh memuji dan kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kini saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkati kami, buat kami boleh duduk tenang, diam, dan dengar firman-Mu. Agar firman-Mu boleh masuk dan diam di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan pujian ini hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Sekali lagi katakan. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidup
hidupku dengan roh-Mu agar jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapiku untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, how are you? Kumaha damang? Nah, hari ini Oma mau membawakan kabar yang indah, berita dari Tuhan Yesus ya. Anak-anak, Oma juga berterima kasih tadi Ci Ping-Ping, Koko Andreas sudah memuji Tuhan, terus memainkan musik dengan bagus kan? Keren kan? Yuk, sekarang kita mau dengarkan dan kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Anak-anak siap ya? Yang sudah bisa baca Alkitab, siapkan Alkitabnya ya. Nih seperti Oma, siapkan Alkitabnya. Oke, yuk kita mau berdoa dulu tapi sebelumnya ya. Kita mau berdoa pada Tuhan. Ini si Gelis nih, si Gelis mau ngapain Gelis? Gelis mau pergi, emang sini dulu atau mau Oma ya? Ini juga nih, wah, nih teman-temannya ya. Waduh, aduh, sini sama Oma, iya oke deh sama Oma ya. Tunggu dulu, sebelum kalian berangkat, kalian duduk dulu di sini. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama, oke? Tangannya dilipat, ya. Nih, tangannya dilipat. Terus kita mau berdoa. Merem matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus selalu ada, ya. Dan sekarang kami mau dengar, kami mau belajar dari firman Tuhan melalui Oma. Biar Oma diberikan kata-kata yang dari Tuhan. Berkaryalah Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, oke. Si cantik sama teman-temannya duduk dulu sini ya. Kita mau baca Alkitab. Ayo kita buka Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab kita di kitab Esra. Ada yang tahu kitab Esra? Yes, di Perjanjian Lama. Good, pinter, 100 buat anak-anak ya. Kita mau baca tentang raja yang digerakkan hatinya untuk membangun rumah Tuhan. Loh, padahal dia bukan orang Israel loh. Yuk kita baca ya. Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat demi ayat kita pelajari ini ya. Yuk, judulnya begini. Roh Kudus, gerakanlah hatiku, hatimu, hatimu. Ya, kita baca di sini. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Siapa sih Kores ini? Yuk kita lihat lagi di ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Weh, ternyata dia raja loh. Ini bukan raja cuma raja yang kecil, tapi raja di raja. Wih, jadi raja di raja lagi. Sangat-sangat besar karena kerajaannya sangat besar sekali. Yaitu namanya Raja Kores. Ingat ya, di center. Raja Kores, Raja Persia. Oke, di enter. Klik. Ya, oke. Nah, Raja Persia itu Tuhan ingin menggenapkan firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi namanya Yeremia. Anak-anak masih ingat? Kalau zaman dulu kan Tuhan kalau mau ngomong sama umatnya pasti lewat nabi. Nah, waktu itu adalah Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia sudah sampaikan supaya orang-orang semua bertobat ya. Anak-anak tahu. Ya, tapi seringkali itu bangsa Israel yang disayang Tuhan kadang-kadang lupa
Kadang-kadang juga kakak denger atau kupingnya mungkin kebanyakan kupingnya kali ya. Jadi nggak pernah mau dengerin. Nah, sekarang Tuhan suruh Raja Kores. Nah, terus Raja Kores ini nggak main-main loh. Dia bisa respon. Kalau Tuhan udah gerakan hatinya, dia bisa respon. Dan terus langsung dia kerjakan apa yang Tuhan mau. Ternyata Tuhan bilang begini. Raja Kores harus membangun rumah Tuhan yang roboh di Yerusalem. Jauh loh, ya, dari sini ke sana lagi, jauh banget loh. Ya, kok bisanya Tuhan suruh? Oke Tuhan, saya siap, kata Raja Kores, ya. Nah, Raja Kores itu bikin, ya, secara tertulis semua, ya, rakyatnya di kerajaannya dimanapun itu harus tahu, karena rumah Tuhan yang seroboh itu akan dibangun, ya. Jadi Raja Kores suruh tulis, ya. Jadi bukan lisan doang, tapi semua ditulis, ya. Dan di sini kita lihat lagi di ayat 2. Beginilah perintah Raja Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Wih, ternyata Raja Persia ini nggak main-main loh. Dia tahu, nih yang kasih dia kerajaan begitu banyak tuh, ya, itu ternyata dari Tuhan. Dia tahu dari Tuhan. Hebat kan? Nah, terus dia bilang apa di sini di ayat 2? Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Dia tahu Allah semesta langit, ya. Ia menugaskan aku. Wih, keren ya. Dia bisa respon. Udah digerakkan hatinya, dia tahu. Oh, Tuhan menugaskan dia, ya. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah. Ih, hebat Kak. Dulu yang mendirikan rumah bagi Tuhan, anak-anak pernah ingat nggak? Siapa? Raja siapa dulu? Ingat Kak? Ya, Raja Salomo. Wih, Raja Salomo juga dulu kan hebat. Bikin rumah Tuhan tuh indah sekali, megah sekali. Semuanya emas, perak, semua permata, banyak sekali di rumah Tuhan. Keren. Tapi karena dia bandel, ikut-ikutan nyembah berhala, bahkan sampai ke raja-raja berikutnya tuh, ya, semuanya lupa sama Tuhannya. Akhirnya rumah Tuhannya dirobohkan. Terus harta-hartanya semua, emas peraknya diambil, dipindahin semuanya. Nah, ternyata Tuhan sekarang menggerakkan Raja Kores. Nih, anak-anak dengar, ya. Allah semesta langit menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ingat ya, rumah bagi Tuhan di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Itu jauh loh, jauh dari Persia, ya. Nah, terus dia nggak mau sendirian loh, Raja Persia ini. Dia ngajak umat Tuhan, ya, umat Israel yang dalam pembuangan di kota, di negeri Babil. Ya, diajak nih, dia bilang nih di ayatnya. Ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Jadi ingat ya, Raja bilang, siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Karena Raja Kores merasa Tuhan menyertai dia, sekarang dia juga mau ingatkan ke umat Israel, umat kesayangan Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertainya, ya. Nih, terus dia bilang apa lagi? Menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Wah, keren nggak? Coba ya. Tuhan hebat banget ya. Jadi Raja Kores menggerakkan. Wah, ayo, siapa-siapa nih yang dipilih nih? Umat Tuhan yang merasa itu umat Tuhan. Ayo sama-sama ya. Nah, hebat kan? Di ayat 4, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk. Wih, kemanapun tuh ya. Semua umat itu yang lagi mau jalan, nanti kan jalannya jauh tuh ya. Jadi setiap penduduk-penduduk yang dilewati, itu harus menyokongnya. Woi, memberi harta bendanya. Emas, perak, terus uang juga, ya. Terus pakaian juga. Wih, jadi sepanjang jalan itu semua orang benar-benar memberkati, ya. Jadi memang itu udah perintah raja.
karena nggak boleh dilanggar, jadi harus ikut. Jadi harus disokong ya penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda, bahkan ternak. Kalau zaman dulu kan naik nggak ada mobil, jadi pakai ternak ya, pakai kambing, domba atau pakai kuda ya. Nah, di samping persembahan, jangan lupa loh, ada persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi bukan emas perak atau harta-harta yang indah-indah aja, tapi ada persembahan sukarela. Jadi Raja Kores menginginkan juga umat yang ikut pulang ini membawa persembahan sukarela. Wih, keren ya. Nah, maka terus langsung berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga yang orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi. Ya, yakni setiap orang yang digerakkan hatinya. Kalau yang gak digerakkan mah tenang-tenang aja, dia mah nggak ikut ya. Oke. Nah, digerakkan hatinya lalu berangkat bersama-sama untuk mendirikan rumah Tuhan ya. Untuk di ayat-ayat selanjutnya kita lihat lagi. Raja Kores pesen lagi. Iya, kan dulu waktu zaman raja siapa tuh? Nebukadnezar. Anak-anak inget nggak? 2 minggu lalu Koko Christian cerita tentang Raja Nebukadnezar. Ya, inget nggak? Dia kalau milih orang-orang yang bekerja kepadanya itu yang sehat, yang kuat, yang cakep, yang pinter, bahkan turunan raja atau bangsawan. Jadi enak diajarinya. Ya, itu Raja Nebukadnezar. Kepengen supaya nanti enak rajanya, tinggal enak kipas-kipas karena yang kerjanya pinter-pinter semua ya. Tapi kalau sekarang nih ya, untuk membangun rumah Tuhan bukan dilihat dari penampilannya. Enggak, bukan penampilannya yang dilihat. Ini loh yang di hati, yang hatinya digerakkan. Berarti yang semangat, yang gembira. Wah, harus bersemangat membangun rumah Tuhan. Itu yang dipilih. Dan anak-anak tahu, itu dari sekian juta orang loh. Ya, sekian banyak orang ya. Cuma 50.000 orang yang dipilih ya. Karena hatinya digerakkan. Nggak diem aja. Langsung bergerak. Kayak tadi tuh. Siapa tuh kayak tadi nih? Si cantik, mana si cantik? Tadi si cantik udah lari-lari dia. Nah, ini. Si cantik lari-lari dia. Kepengen ikut bantuin juga. Wah, keren kan? Ya cantik ya. Tuh cantik pinter. Digerakkan hatinya. Langsung respon. Jadi udah digerakkan hatinya, kayak tadi kita udah dengar dia panggil nama saya, langsung respon, nggak diem aja, respon. Ya, ini saya ya. Terus ada gerakan roh Allah di sini. Wah, pokoknya happy semuanya ya. Nah, ini seperti cantik ini, dia mau membantu ya. Nah, anak-anak tahu di sini Raja Kores inget tadi Nebukadnezar kan ngumpulin tuh harta benda gereja itu ya, rumah Tuhan ya. Sekarang harus dibawa pulang lagi buat rumah Tuhan yang baru. Rumah Tuhan yang baru nanti biar ada yang bagus-bagus, ada yang indah-indah, dikembalikan di situ semua seperti yang emang Tuhan udah suruh. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan sudah menggerakkan hati, harus respon. Ingat ya, 2 poin. Kalau Tuhan sudah menggerakkan hati, harus respon. Jangan diam-diam aja. Ya, ini kalau mau diceritain lagi nih, masih nyambung nih, nanti aja ya, next Sunday ya. Nah, anak-anak tahu nggak? Itu yang udah dipilih 50.000 orang kan, ya, berarti orang-orangnya yang bagus, orang-orangnya yang benar-benar udah digerakkan hatinya untuk membangun rumah Tuhan. Tapi nanti kita lihat, tahap kedua berikutnya, itu diseleksi lagi. Gak main-main loh, Tuhan gak mau yang bangun rumah Tuhan itu cuma casingnya doang, cuma bergaya-gaya doang. Enggak mau, Tuhan nggak mau. Tuhan mau ini yang hatinya ada Roh Kudusnya, ya, yang benar-benar terima Roh Kudus terus respon melakukan. Ingat kan minggu lalu ya, Kakak Meni bilang anak kecil cuma dengan bawa bekalnya loh, padahal bekalnya loh itu makan buat makannya dia loh. Kok rela kasih Tuhan Yesus semuanya, bisa kasih makan banyak orang? Malah ada sisanya lagi. Jadi ingat ya, jadilah anak-anak kecil seperti itu ya, memberikan apa yang anak-anak miliki ya. Kalau Roh Kudus sudah gerakan, ayo maju, ayo jalan, ayo siap
kita bantu pekerjaan Tuhan ya. Meskipun anak-anak masih kecil, saya nggak punya apa-apa Oma. Kamu punya apa? Hati. Bisa nyanyi. Nyanyi, puji Tuhan. Bisa berdoa, silakan berdoa ya. Jadi siap. Yang sudah digerakkan hatinya sama Tuhan, siap. Oma masih akan melanjutkan ceritanya nanti ya. Minggu-minggu yang akan datang kita sambung lagi ya. Kira-kira gimana? Karena banyak orang yang sirik loh. Nah, banyak orang yang nggak seneng kalau anak-anak yang seneng-seneng nih seperti si Gelis ya dan teman-temannya ini ya, dia mau mempersembahkan ya buat pekerjaan Tuhan ya. Dia mau ya. Nah, anak-anak tahu Gelis dan teman-teman ini mau ke mana? Saya mau bangun rumah Tuhan, Oma. Oke, nih. Oma kasih ya. Ya. Oma kasih nih. Bawa buat persembahan buat di rumah Tuhan nanti. Oke, Oma. Saya siap. Siap semua. Yuk, semua anak-anak juga ya melakukan hal yang sama seperti Gelis dan teman-temannya ini. Oke? Yuk, kita mau berdoa firman Tuhan sampai di sini, tapi Roh Kudus bekerja terus. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik Tuhan, dan sampai saat ini Engkau sudah kirim Roh Kudus terus ada di dalam hatiku, di dalam pikiranku. Perbaharui terus Tuhan, agar aku yang masih kecil ini boleh menjadi alat-Mu, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk membangun rumah-Mu bersama-sama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat yang paling indah mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa. Gimana adik-adik? Firman Tuhannya hari ini yang dibawakan oleh Oma Lian. Wah, seru sekali ya. Kaping sungguh sangat diberkati, dan Kaping percaya Ko Andreas dan kalian semua pun diberkati. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita untuk hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa Bapa kami seperti biasanya. Oke, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.